Banyak orang punya masalah rumah tangga, orang tuanya dilibatkan. Orang tuanya sendiri punya masalah rumah tangga. Ada banyak orang yang dilibatkan ibunya, ibunya cerai sama suaminya. Gitu kan? Akhirnya dituntun anaknya cerai aja sama suamimu. Ikuti langkahnya dia. Banyak begitu. Bapak-bapak diminta panduan, dia tidak suka sama istrinya. Dia bilang sama anaknya, ceraikan aja. Ayah juga dulu ceraikan istri. Udahlah, nggak apa-apa. Kan jadi salah semuanya. Wanita ahli surga, wanita yang kalau dia salah atau suaminya salah, dia datang memegang tangannya sambil mengatakan, saya nggak bisa duduk kalau kau tidak ridho. Ternyata ini secara zahir hadisnya, bisa saja ibu-ibu bilang, kok kesannya suami salah saya yang harus minta maaf ya. Ternyata ini tuntunan wahyu, laki-laki itu kalau ibu minta maaf sama dia, yang terjadi dia minta maaf. Dia akui kesalahannya. Itu karena dia pakai akal pikiran. Bapak-bapak sini coba kalau istrinya datang, maafin saya ya kalau saya punya salah. Padahal kita nih yang salah nih. Apa yang anda akan lakukan? Oh iya saya yang salah, maafin saya. Laki-laki akan begitu. Itu tuntunan dalam agama, nggak mungkin salah wahyu. Karena ternyata laki-laki kalau mau disinggung, dipahami, dipegang paham harus begitu. Ada jiwa kepemimpinan. Gitu ya. Biasanya mereka tidak mau diguruin. Ya, karena ada sifat itu. Laki-laki juga begitu. Bagaimana Nabi SAW menghadapi para istri-istrinya? Ada masalah, sudah minta maaf, sudah selesai, sudah dimaafin sama Nabi SAW. Nggak ada lagi diungkit-ungkit. Banyak kesalahan dilakukan oleh Aisyah, oleh Hafsah, salah, minta maaf, Nabi maafin, udah selesai. Saya udah maafin. Dan Allah mengatakan wal afina anin nas wal qadimin al ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah SWT, wal qadimin al ghaidh, orang yang bisa meredam emosinya pada saat dia mampu melampiaskannya. Ini laki-laki nih, kita jadi suami, kita benar nih, istri kita salah. Kita bisa lampiaskan salah itu sebenarnya, marah. Tapi kita redam malah, namanya qadhiminal ghaidh. Ghaidh itu emosi yang kita dalam kondisi benar. Ibu-ibu lagi benar nih, suaminya yang salah. Tapi qadhiminal ghaidh, meredam emosinya, nggak mau dilampiaskan, gitu kan? Allah memuji itu. Wal qadhiminal ghaidha wal afina anin nas, lalu dia memaafkan orang-orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Ada sedikit kisah berhubungan dengan masalah ayat ini, tapi tidak berhubungan dengan rumah tangga. Seorang ulama tabi'in dulu, dia lagi duduk sama tamunya. Sementara itu ada satu budak, ya, budaknya yang biasa hidangkan makanan. Pada saat tamunya sudah duduk, budak ini lagi bawa marak, ya, kuah, sop atau apa marak ya, yang panas sekali. Tidak sengaja si budak ini mendidih ini, tidak sengaja budaknya kesentuh karpet, jatuh, tumpah semua marak di badan tuannya. Bayangin nih, kuah panas tumpah. Kalau agama yang menjadi landasan kita, Bapak Ibu sekalian, emosi terkontrol, ya. Semua pemasukan, pengeluaran, tatapan mata, ucapan yang diucapin, tangannya, semuanya itu terkontrol. Bayangin dalam kondisi tumpah sebadan kuah marak yang panas. Apa yang terjadi? Si budak ini tahu pasti tuannya akan marah, manusiawi. Lalu dia mengatakan, wahai Tuan, Allah berfirman, wal qadhiminal ghaidha, dan orang yang bisa meredam emosinya pada. Jadi ghaidh itu emosi yang meluap-luap dan dalam kondisi benar loh ya. Anak kita salah nih, kita bisa mukul dia, tapi kita redam. Pada saat itu justru kita bisa marah dengan pegawai atau pembantu kita, tapi kita redam, gitu kan? Lalu tuannya mengatakan dia redam, baiklah. Tiba-tiba dia tarik nafas dan mengatakan baiklah. Lalu tuan pembantu budak ini pintar, karena dia paham agama, dia juga bilang, karena dia tidak sengaja tadi, bukan sengaja nuang. Dia bilang lanjutan ayat Tuan, wal afina anin nas, dan orang yang suka memaafkan orang. Tuannya bilang afautu, saya sudah maafkan kamu. Lalu dilanjutkan kata budaknya, dan Allah berfirman, Tuhan, penutupan ayat, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka orang berbuat kebaikan. Kata tuannya, kau saya bebaskan dari keterbudakan. Bagaimana kalau ayat Al-Quran mengontrol seseorang? Luar biasa. Agama kalau dipegang teman-teman sekalian luar biasa. Dan Allah itu maha mengetahui, maha jeli, lembut, tahu semuanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, dia pasti lihat.
Pasti ada balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi keburukan, pasti dia lihat hukumannya. Memaafkan orang, kalau kita maafkan orang lain, sementara dia belum minta maaf sama kita, ada orang fitnah, ada orang ghibah, itu perintah agama. Orang yang awet muda, orang yang selalu lapang dada, Nabi SAW Bapak Ibu sekalian pada saat meninggal hanya 3 lembar rambut putihnya, umurnya 63 tahun. Dikatakan oleh Anas bin Malik, sahabat Nabi, pembantu Nabi, saya bekerja menjadi pembantu di rumah Nabi SAW 10 tahun, dari 9 tahun sampai 19 tahun. Tidak pernah satu kali pun saya mendengarkan Nabi SAW berkata kasar kepada istri-istrinya atau pembantunya, nggak pernah. Ingatin, tapi nggak emosional, gitu kan. Sehingga Allah SWT berikan dia kelebihan yang luar biasa. Istrinya pun akhirnya jadi malu dengan Nabi SAW, karena orangnya tidak pernah marah, kecuali hukum Allah SWT dilanggar. Karena Aisyah berkata radhiyallahu anha dalam riwayat lain, riwayat Bukhari, Rasulullah SAW tidak pernah marah kalau berhubungan dengan haknya, hak pribadinya, duniawi, dimaafin sama dia, kecuali hukum Allah dilanggar. Kalau sudah hukum Allah lain, maka Nabi SAW berubah wajahnya menjadi merah karena dilanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak boleh. Nabi SAW mengingatkan dengan sangat tegas kalau masalah ini. Tapi tetap juga Nabi menggunakan ketegasan, bukan kekerasan. Beda ya. Tegas itu ini boleh, ini nggak boleh. Jangan lakukan, ini lakukan. Keras itu mata melotot, kata-kata kasar, memukul, itu keras. Itu nggak ada dalam Islam. Tapi tegas boleh. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini saya suka, ini saya nggak suka. Jadi jelas semuanya. Gitu ya. Kalau ada orang berbuat buruk sama kita, fitnah, ghibah, kita sakit hati nih. Baik, sabar. Cobaan lagi datang. Dan yang diperintahkan dalam agama memaafkan orang itu, walaupun pahit, udah maafin. Perintah agama itu. Maafin dulu. Terus anda bilang, enak benar Ustaz, dia ghibah saya, dia fitnah saya, kita maafin. Iya, maafin. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Dia enak sudah berbuat salah, nggak perlu khawatir. Allah akan menghukum seseorang selama dia belum memenuhi syaratnya. Apa syaratnya kalau orang buat salah? Minta maaf. Kalau kita maafkan sebelum dia minta maaf, kita dapat pahala, meredam hati kita dari penyakit-penyakit hati, kita bisa legah tidur, bisa legah makan, tapi dia tetap dihukum sama Allah kalau dia tidak minta maaf. Karena ada hukuman di situ. Kecuali dia minta maaf, nah itu lain. Makanya kita disuruh maafin. Sudahlah, legohon saja. Tenang aja, gitu kan? Maafin orang lain, maka akan tenang hidup itu. Gak ada makanan, ya sudahlah. Gak ada makanan. Saya pulang ke rumah, ada makanan? Gak ada, tadi gak masak. Bisa saya beliin di sebelah Padang? Beli aja, gak apa-apa, bawa sini. Gak masak, makanan. Mau ribut gara-gara tidak masak? Sudahlah, maafin. Asal jangan juga istri ini setiap saat tidak masak juga, akhirnya suaminya mungkin mau cobain masakannya yang jadi masalah. Selama urusan dunia, toleransi saja, maafin. Kan gitu. Tapi kalau urusan agama nggak boleh, nggak pakai jilbab, nggak tutup aurat, nggak sholat, nggak jalani kewajiban. Nah ini lain. Bisa ditangkap ya. Kemudian kita pindah pilar yang ketujuh. Jangan libatkan orang ketiga dalam rumah tangga kecuali ahlinya. Jangan libatkan orang ketiga dalam rumah tangga kecuali ahlinya. Dalam kurung ulama. Tidak boleh siapapun masuk ke dalam rumah tangga Bapak Ibu kecuali alim ulama. Tidak boleh. Orang tua kah, mertua kah, apalagi teman. Aduh, sudah. Jangan libatin. Rumah tangga saya lihat yang sering kacau tuh, orang yang setiap orang datang rumahnya pasti mengubah sesuatu. Saya waktu awal-awal nikah punya pengalaman. Saya bilang sama istri saya, ini tembok rumah ini adalah rumah tangga kita. Saya pemimpin, kamu wakil saya. Keputusan di tangan saya. Salah, tidak sesuai hukum Allah, ingatkan. Benar, terapin. Jangan libatkan orang ketiga masuk ke sini. Karena di sini saya punya peraturan, keinginan, kamu juga punya keinginan. Keinginan kita yang kita satuin, bukan keinginan orang lain. Pernah satu waktu, istri saya tiba-tiba duduk sama saya terus ngobrol sama saya. Kak, gajinya pegawai fulan berapa? Ada pegawai saya di restoran, oh gajinya sekian. Si fulan berapa? Sekian.
Si fulan berapa? Sekian. Sudah mulai tanya, ini 17 orang, satu-satu sudah mulai ditanya, sudah 3 orang. Saya bilang sebentar. Kamu ini sudah ketemu siapa? Siapa yang sudah kamu temuin tadi? Kenapa kok tiba-tiba seumur hidup belum pernah campurin urusan kerjaan saya, kok sekarang malah mulai nanya gaji, mulai tanya ini? Rupanya ada tamu kami datang dari luar Jakarta, kemudian nginep di rumah. Terus orang ini, istri saya bilang, orang itu kak yang bilang, katanya kita ini harus tahu semua yang berhubungan sama suami. Jadi akhirnya saya mesti tahu gajinya pegawai, penjualannya kakak berapa, segalanya lah. Saya bilang gini, saya setuju. Kalau kamu mau tahu semua saya kasih tahu. Tapi jangan salahin saya kalau kepala kamu pecah. Ini masalah saya sebagai laki-laki ini luar biasa. Nagih utang, ajakin pegawai, macam-macam, yang absen, yang datang, yang curang, macam-macam. Sekarang kamu ini enak sekali. Apa yang urusannya? Urusan kalau ngantuk tidur, lapar makan, sholat, urus anak-anak, mati masuk surga. Enak kan? Kenapa tambah program nih? Ibu-ibu ini udah apa tambah program nih? Capek-capekin diri. Wong tugas kita ada waktunya di dunia, kan gitu. Ternyata orang ketiga nih kalau masuk harus kita punya prinsip. Nggak boleh nggak. Bangun prinsip. Ada orang bisa mengubah rumahnya 7 kali warna rumahnya diubah. Gara-gara 7 orang tamu yang datang. Kenapa kok pakai warna putih? Gitu kan? Bagusnya ini warna biru. Ubah warna biru. Nanti besok tamu lain lagi datang, coklat, pelimplang, nggak bisa. Kenapa warna putih ya? Saya suka warna putih. Selesai. Ini rumah tangga saya kok. Kenapa sofa kamu begitu? Kenapa nggak beli sofa begini? Oh ini saya suka. Oh ini suami saya hadiahkan. Saya terima kasih sama dia, alhamdulillah. Dah. Jangan biarin orang itu masuk ke semua urusan kita. Ada orang memang subhanallah fudul gitu. Masuk ke rumah orang, lihat dapurnya, buka lacinya, macam-macam diperiksa. Apa ini? Gelasnya orang pecah sedikit, gelas kamu itu pecah. Loh, gelasnya orang, biarin aja. Wong dia memang begitu kan, masa dia nggak tahu kalau gelasnya pecah? Pastilah dia tahu, gitu kan? Kontrol diri, jangan masukin. Ada ruang dalam rumah kan ada namanya ruang tamu, ada ruang keluarga. Tamu ya di ruang tamu, ada urusannya masuk ke dalam-dalam. Ini masuk dalam kamar tidur suami istri. Sedangkan anak kita saja ada waktu dalam Islam boleh dia izin. Ada waktu tidak boleh dia izin masuk. Nggak boleh. Malam hari itu nggak boleh spontan main langsung anak-anak masuk. Ada larangan dalam Islam. Mungkin orang tuanya lagi lepas pakaian. Mungkin nggak boleh. Apalagi tamu orang lain ini nggak boleh sembarangan. Di rumah tangga itu Bapak Ibu sekalian ada namanya wilayah haram. Wilayah yang haram nggak boleh orang lain masuk. Kamar tidurnya Bapak Ibu nggak boleh orang lain masuk. Tidak boleh, jangan masuk. Kita juga kalau punya anak-anak menikah jangan masuk di kamarnya anak kita, nggak boleh, jangan masuk. Itu betul-betul kamar mereka, mungkin berserakan, maaf pakaian dalam di sana, mungkin ada sesuatu yang memang hanya suami istri yang harus tahu, kan jadi masalah. Untuk apa ini? Nggak perlu. Gitu kan? Ini ada wilayah haram. Kecuali darurat sekali mungkin. Orang tua kita datang butuh kamar mandi, ya. Kemudian mau masuk di kamar mandi, ada kamar mandi yang mungkin kamarnya beliau tidak ada kamar mandinya yang kita kasih, baik silakan di kamar, nggak masalah. Tapi kalau ini umum semua orang, ada orang subhanallah temannya semua tahu kalau bentuk kamarnya bagaimana. Ini saya sarankan jangan ya. Ini bukan masalah sombong bukan, tetapi memang tidak boleh. Orang ketiga ini kalau masuk, orang ini melihat dengan mata, dia berpikir dengan akal, dia punya telinga, kemudian dia juga punya kesenangan, ya, dia punya suka sesuatu, maka dia pasti nyampaikan apa yang dia suka. Ini berbahaya nih. Banyak ibu-ibu protes sama suaminya, minta gonta-ganti HP, gonta-ganti mobil, hanya karena temannya begitu, tetangganya begitu. Ini orang yang pelimplang, nggak ada tujuannya. Bahkan pernah saya temukan kasus ada rumah tangga ribut gara-gara tidak digantiin HP, padahal istrinya tidak ngerti bagaimana pakai HP baru itu. HP lama saja belum mengerti, cuma bisa SMS sama telepon. Yang lain belum tahu, terus mau ganti HP baru hanya karena gengsi. Perlihatkan orang. Kenapa ini? Untuk apa gengsi? Kita harus punya prinsip. Ini harus ditanamkan. Rumah tangga kita punya cara sendiri. Gitu kan? Ini penting untuk diketahui agar jangan sampai sembarangan. Nah, orang-orang yang bisa kita ceritakan tentang permasalahan kita hanya ahlinya. Alim ulama, karena mereka akan memandu kita kepada jalan keluar agama.
Banyak orang punya masalah rumah tangga, orang tuanya dilibatkan. Orang tuanya sendiri punya masalah rumah tangga. Ada banyak orang yang dilibatkan ibunya cerai sama suaminya, gitu kan? Akhirnya dituntun anaknya cerai aja sama suamimu. Ikuti langkahnya dia. Banyak begitu. Bapak-bapak diminta panduan, dia tidak suka sama istrinya. Dia bilang sama anaknya, ceraikan aja. Ayah juga dulu ceraikan istri. Udahlah, nggak apa-apa. Kan jadi salah semuanya. Tapi kalau alim ulama beda. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, kan diingatkan, harusnya begini, sabar, pertahankan, ini solusinya, ruqyah, ini, itu, macam-macam. Jadi harus yang terlibat orang ketiga. Ya, orang yang ketiga adalah para alim ulama. Dan ini yang terjadi di kehidupan sahabat. Mereka kalau ada masalah, mereka langsung ya, menuju kepada Nabi SAW. Dan Nabi yang pecahin. Nabi SAW yang pecahin dalam masalah rumah tangga mereka.